Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remal Gunaro dari kelas 6B dengan NPM 2306660121123. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek jurnal saya dengan judul Implementasi Machine Learning untuk Prediksi Risiko Dropout Mahasiswa Berdasarkan Data Akademik. Baik, langsung ke slide selanjutnya saja. Itu ada pendahuluan atau latar belakang. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh banyak perguruan tinggi adalah tingginya angka mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan studi atau mengalami dropout atau DO. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa dari segi waktu, biaya, dan psikologis, tetapi juga mempengaruhi kualitas institusi, akreditasi program studi, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada identifikasi masalah, itu permasalahannya yang satu, tingginya angka mahasiswa dropout atau DO. Yang kedua, evaluasi mahasiswa masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, sulit mengidentifikasi mahasiswa berisiko sejak awal. Yang keempat, belum tersedia sistem prediksi otomatis berbasis machine learning. Dan yang kelima, program studi membutuhkan sistem peringatan dini, yaitu early warning system. Dan slide selanjutnya ada rumusan masalah. Yang kesatu, bagaimana mengimplementasikan algoritma random forest untuk memprediksi risiko dropout mahasiswa. Dan yang kedua, seberapa baik performa random forest dalam melakukan klasifikasi risiko dropout. Dan yang ketiga, ada faktor apa saja yang paling mempengaruhi kemungkinan mahasiswa mengalami dropout atau DO. Dan slide selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu tujuan umum penelitian ini adalah membangun model machine learning yang mampu memprediksi risiko dropout mahasiswa berdasarkan data akademik dan non-akademik. Dan tujuan khususnya adalah mengimplementasikan algoritma random forest, menguji performa model menggunakan akurasi, presensi, recall, dan F1 score. Dan selanjutnya menggunakan cross-validation untuk menguji kestabilan model dan menentukan atribut yang paling berpengaruh menggunakan feature importance. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian bagi perguruan tinggi adalah manfaatnya yaitu membantu deteksi dini mahasiswa berisiko, membantu penyusunan kebijakan akademik, mendukung sistem early warning, dan manfaatnya bagi dosen adalah membantu monitoring mahasiswa dan menentukan prioritas bimbingan. Dan yang terakhir bagi mahasiswa adalah mendapatkan pendampingan lebih awal dan mengurangi kemungkinan dropout atau DO. Dan selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Machine learning merupakan cabang artificial intelligence yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Random forest. Random forest merupakan algoritma klasifikasi berbasis kumpulan decision tree. Keunggulannya yaitu akurasinya tinggi, mengurangi overfitting, dan mampu menangani data numerik dan kategorik. Dan yang terakhir dapat mengetahui fitur important. Dan ini adalah metode penelitiannya. Saya membuat flowchart, yaitu menggunakan pengumpulan dataset yang pertama, dan selanjutnya processing, encoding, split data 80/20, dan training random forest, testing, evaluasi, dan fitur importance yang terakhir itu. Nah, ini datasetnya. Variabelnya yaitu usia, jenis kelamin, semester, jalur masuk, status beasiswa, IPK, kehadiran, rasio SKS, mata kuliah yang mengulang, keterlambatan UKT, organisasi, jarak tempat tinggal, dan targetnya itu ada 3, aman, berisiko, dan dropout. Nah, di sini datasetnya saya mengambil 500 data mahasiswa, dan mungkin langsung ke hasil penelitian. Model random forest mampu mengidentifikasi mahasiswa yang benar-benar berada pada kategori dropout dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Namun model masih mengalami kesulitan membedakan mahasiswa yang berada pada kategori aman dan berisiko karena karakteristik kedua kelas tersebut relatif mirip.
Hasil analisis juga menunjukkan bahwa faktor akademik masih menjadi indikator utama dibandingkan faktor non-akademik. Dan kesimpulannya adalah 1. Random forest berhasil digunakan untuk memprediksi risiko DO atau dropout. Yang kedua, akurasi model mencapai 78%. Yang ketiga, cross-validation menunjukkan model stabil. Dan yang keempat, faktor paling penting yaitu dibagi 3. Ada IPK, kehadiran, mata kuliah mengulang. Dan yang terakhir, kelima, model dapat dikembangkan menjadi sistem early warning di si akad. Mungkin ada sarannya, yaitu menggunakan data akademik real dari si akad, melakukan optimasi hyperparameter, dan membandingkan dengan algoritma XGBoost atau gradient boosting. Selanjutnya menambahkan data longitudinal seperti tren IPK dan kehadiran setiap semester. Dan yang terakhir menggunakan metode interpretasi model seperti SHAP atau permutation important. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.